Subhanahu wa ta'ala telah berikan karunia permata mutiara yang jauh lebih berharga dari mutiara-mutiara materi atau duniawi tersebut. Allah telah karuniakan setiap seseorang yang lahir ke dunia ini 4 mutiara yang menjadikan seseorang itu mulia, terhormat, istimewa bila dia mampu memaksimalkan dan menjaganya. Nabi SAW bersabda, arba'atu jawahiro fi jismi bani Adam. Ada 4 mutiara permata di dalam setiap anak keturunan Nabi Adam. Wa arba'atun yuziluha. Wa yuziluha arba'atu asya. Dan ada 4 yang membinasakan 4 mutiara tadi. Maka kita harus jaga 4 mutiara yang pertama dan kita jauhi diri kita dari 4 perkara yang membinasakannya. Jauharun itu asal kata dari jawahir. Kalau jawahir itu adalah jamak, maka mufradnya atau kata tunggalnya adalah jauharun. Jauharul awal, permata yang pertama menurut Nabi SAW itu adalah al-aqlu atau akal. Karena dengan akal ini kita mampu memilah mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Dengan akal ini kita mampu memilih mana yang ganteng, mana yang tidak ganteng. Maka akal adalah mutiara permata manusia yang tidak ada duanya. Bahkan rumah sakit manapun atau apotek manapun tidak ada yang jual akal. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu mengaruniakannya. Dengan akal seseorang mampu memilih mana uang yang lebih banyak dengan uang yang lebih kecil. Dulu ketika kita kecil mungkin senang diberikan uang receh yang banyak atau uang pecahan 1.000 atau 2.000. Kalau sekarang sudah sempurna akhlak kita, diberi pilihan 100.000 1 lembar dengan 2.000 10 lembar, padahal 1:10. Kira-kira rekan-rekan ini pilih yang mana ya? 100.000 ya, pasti itu. Bahkan lebih pintar lagi. Nggak dikasih uang, nggak apa-apa. Yang penting dikasih ATM-nya. Ya. Itu bukti bahwa akal ini yang menjadikan seseorang menjadi baik, menjadi mulia, menjadi hebat, sehingga mampu membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang berharga, mana yang lebih berharga. Mana yang tas branded dengan tas kresek contohnya. Tentu beda jauh. Namun kalau orang tidak berakal maka tidak akan mampu membedakannya. Bahkan walaupun ada orang yang rumahnya mewah bertingkat, emasnya 24 karat, kemudian giginya pakai kawat contohnya. Wajahnya tampan sekali, namun tidak berakal. Kira-kira ibu-ibu kalau misalnya belum nikah maka kira-kira kalau ada orang yang melamar seperti itu mau atau tidak? Tentu tidak karena tidak berakal. Berarti sama aja kita nikah sama orang gila ya kan. Segimanapun hartanya dan lain sebagainya tentu tidak menjadi bermakna. Maka akal ini menurut Imam Al-Ghazali, al-aqlu huwa nurun fil qalbi. Akal ini adalah cahaya di dalam hati. Yufarriqu bainal haq wal batil. Yang mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil.
mana yang benar, mana yang salah. Maka dengan akal ini Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan adanya makanan yang halal, makanan yang haram. Memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan semua itu untuk menguji kita. Maka akallah yang mampu menimbangnya. Mana racun, mana yang madu, mana yang merusak, mana yang menyehatkan bagi dirinya. Akan tetapi akal ini mampu binasa atau tidak berfungsi secara baik ketika seseorang itu sedang marah. Fal ghadabu yuzilul aqlah. Rasa marah, emosi yang berlebihan itu akan menghilangkan akal sehat kita. Biasanya sudah menjadi kata-katanya ngawur, kemudian perbuatannya tidak teratur ketika seseorang itu marah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ausini, berilah aku nasihat. Maka jawabannya, la taghdab. Faraddada miraran, diulangi terus, ausini ya Rasulullah. Pesannya juga sama, la taghdab. Kemudian diulangi lagi, ausini, pesannya juga sama, la taghdab. Janganlah engkau marah. Karena marah ini mampu menghilangkan akal sehat kita, mampu menjadikan kita terjerumus ke dalam perbuatan yang menghinakan kita. Berkata kotor, perbuatannya jadi tidak teratur. Yang tadinya baik, penyabar, santun. Namun kalau orang sudah marah, maka akan menjadikan perbuatan dan perkataannya menjadi tidak baik yang menghinakan dirinya sendiri. Lalu kemudian apakah kita tidak boleh marah? Tentu boleh, akan tetapi marah pada tempatnya dan bukan karena nafsu. Jadi ketika kita menasihati anak berkali-kali, maka marah kita bukan marah karena nafsu, namun karena sayang agar anak kita ini menjadi orang yang baik. Sehingga senakal apapun anak kita, kita tidak pernah mengeluarkan satu kata pun yang kotor atau yang buruk. Karena doa seorang ibu itu tidak ada hijab mustajab kepada anaknya sendiri. Jadilah seperti ibunya Imam Sudais, di mana ketika ibunya ini menasihati Imam Sudais yang dulu masih nakal mungkin, karena saking bandelnya, marah kemudian doanya tetap doa yang baik. Ibu doakan semoga kamu jadi imam Masjidil Haram. Ternyata akhirnya menjadi imam Masjidil Haram. Maka marah yang baik itu bukan marah yang sampai hilang kendali. Bukan karena nafsu, bukan karena kita ingin balas dendam. Namun marahnya ini adalah marah yang masih dikontrol dan tujuannya untuk kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisa syadidu bisur'ati. Orang yang kuat itu bukanlah dia yang paling kuat ototnya. Innama syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Yaitu orang yang mampu menahan amarahnya ketika dia sedang marah. Inilah orang yang paling kuat menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Suatu ketika dalam peperangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berperang. Ketika berperang, duel satu lawan satu, kemudian terjatuh musuhnya itu dan tinggal dihunuskan pedang ke lehernya. Namun tiba-tiba orang kafir ini meludahi Ali bin Abi Thalib. Maka Ali pun ter marah kemudian karena diludahi. Ketika marah, maka Ali pun tidak jadi membunuh musuh ini, musuh Islam. Kemudian akhirnya ditanya, mengapa engkau tidak jadi membunuhku? Karena Ali menjawab,
karena ketika engkau meludahiku aku marah. Takut bila aku membunuhmu dalam keadaan marah, maka aku membunuh bukan karena Allah, namun karena nafsu syahwat dan tipu daya syaitan. Maka usikum wa iyaya, jadilah orang yang mampu menahan hawa nafsu marahnya, sehingga akal sehat kita tetap terjaga, tetap terkendali dengan baik. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, namun akal itu tidak cukup. Akal harus senantiasa disirami oleh nutrisinya, yaitu ilmu. Sampai-sampai agama kita, Nabi SAW bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari buayan sampai liang lahat. Itu bukti bahwa akal yang tanpa ilmu itu mampu membahayakan, bahkan mampu mengakal-ngakali orang, atau akalnya tidak ada gunanya. Sepertinya hal HP kita, ketika tidak ada aplikasi apapun, semahal apapun HP kita, maka tidak ada gunanya. Atau seperti HP yang tidak ada eh, internetnya atau paketannya, maka tidak berfungsi dengan baik. Maka ilmulah yang akan menutrisi akal kita ini, yang akan senantiasa mengisi dan mengembangkan potensi dari akal kita. Terutama dalam mengenali dan memahami agama kita, Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyindir orang-orang yang telah diberikan akal, namun dia tidak mampu mengenali Tuhannya. Yaitu apa? Dalam Al-Quran surah Al-An'am, surah Al-A'raf ayat 179, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Telah kami ciptakan, ya, neraka yang penduduknya itu sebagian besar adalah bangsa jin dan bangsa manusia. Kenapa mereka masuk neraka? Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati nurani, mereka memiliki akal, namun tidak digunakan akalnya tersebut untuk mencari memahami siapa Tuhan atau penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahum adzanul la yasma'una biha. Punya telinga namun tidak pernah mau mendengarkan wahyu-wahyu Allah, tidak mau mendengarkan nasihat yang baik. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata namun mereka tidak digunakan untuk melihat bukti kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaannya. Seharusnya dengan kita melihat bahwa setiap anak yang lahir pasti ada orang tuanya. Nabi Isa saja yang ketika lahir tanpa seorang ayah, maka satu kampung menghujat Maryam. Yaitu sampai-sampai Maryam mengatakan, inni nadzartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Aku bernazar kepada Allah, aku tidak akan berkata kepada siapapun. Karena apa? Percuma menjawab hujatan bagi orang-orang kafir yang tidak beriman akan kekuasaan Allah. Dijelaskan beribu kali pun tidak akan paham. Maka kemudian justru yang menjawab adalah bayinya sendiri. Qala inni Abdullah, saya ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah memberikan aku wahyu kitab, kemudian aku dijadikan seorang nabi. Maka Siti Maryam ini puasanya itu tidak berkata kepada siapapun. Berarti kalau suatu ketika ibu-ibu lagi di rumah, kok nggak mau berkata-kata kepada suaminya, berarti ibu-ibu sedang apa?
sedang puasa seperti Siti Maryam ya. Itu husnudon saja, bukan sedang marah kepada suaminya. Maka ibu-ibu hadirat rahimakumullah, kembali lagi ke tadi. Seharusnya dia merasa kalau misalnya manusia saja yang istilah makhluk Allah yang lebih kecil dibanding matahari, lebih kecil dibanding bumi, lebih kecil dibanding planet-planet lainnya, itu saja pasti ada yang menciptakan. Apalagi matahari, bulan, bintang, dan lain sebagainya. Lalu siapa yang menciptakan? Dari dulu tidak pernah disebutkan bahwa yang menciptakan matahari adalah si A, si B, tidak ada. Apa namanya, meja saja yang ada di depan kita, pasti kita yakin ada yang membuatnya, yaitu tukang kayu. Apalagi bumi dan lain sebagainya tentu ada yang menciptakan. Kalaulah manusia disuruh menciptakan lalat yang kecil saja tidak ada yang mampu. Dalam Quran surah Al-Hajj ya, termasuk yang terakhir Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhan nasu dzuriba matsalun fastami'ulah. Wahai manusia telah dijadikan perumpamaan kepadamu yaitu apa? Dzubaban, lalat yang kecil itu. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba walau ijtama'ulah. Andaikan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah disuruh mengumpulkan sesembahan-sembahannya tadi, semuanya tidak akan pernah mampu menciptakan satu lalat pun. Maka itu tanda bahwa ada zat yang lebih maha kuasa. Maka dengan akal saja seharusnya kita sudah bisa mengenali bahwa ada zat yang maha kuasa dari segala-galanya. Imam Hanifah suatu ketika ditanya oleh orang yang tidak percaya Tuhan. Wahai Imam, engkau ini percaya kepada Tuhanmu namun engkau tidak mampu melihatnya. Lalu bagaimana engkau bisa menjelaskan kepadaku? Kalau aku memang tidak percaya Tuhan. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, cobalah engkau pergi ke dermaga, lihatlah kapal yang besar yang membawa barang. Kemudian ketika kapal tadi sampai di dermaga akan diturunkan oleh orang-orang. Kemudian akan dimasukkan lagi barang-barang yang lainnya untuk diangkut ke tempat lainnya. Bayangkan kalau misalnya kapal tadi tidak ada nahkodanya, tidak ada yang mengendarainya. Kira-kira mampukah kapal tadi sampai ke tempat tujuannya? Kira-kira sampai atau tidak? Tentu tidak. Itu padahal kapal yang kecil, yang istilahnya dibanding dengan lautan masih jauh lebih kecil. Lalu bagaimana dengan dunia ini yang jauh lebih besar? Jauh lebih kompleks. Kalaulah tidak ada yang mengatur, pasti akan terjadi benturan, tabrakan. Lalu lintas saja kalau tidak ada lampu merah atau tidak ada Pak Polisi, pasti sudah banyak tabrakan. Kemudian matahari selalu terbit tepat waktu, tentu ada yang mengaturnya, yang mengendalikannya. Bulan atau malam selalu datang tepat waktu, tentu ada yang mengendalikannya. Maka dengan akal saja sudah bisa kita menebak pasti ada zat yang lebih kuat, lebih hebat daripada semua itu. Maka bayangkan kalau misalnya tidak ada yang mengatur matahari. Ya mungkin matahari kelainan akhirnya terbitnya jam 10 malam contohnya. Namun tidak pernah terlambat sekalipun. Maka ini tanda bahwa dengan akal sebetulnya kita mampu meyakini adanya zat yang maha lebih kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kan Allah tidak bisa terlihat, mudah saja akal memahaminya. Listrik yang nyala ini, kenapa kok kita yakin lampu ini ada listriknya? Karena bisa dilihat dari tanda-tandanya lampu tersebut bisa nyala.
Kok HP kita tahu ada paket internetnya? Karena ada pesan WhatsApp masuk untuk browsing bisa. Bayangkan kalau tidak ada internetnya, kira-kira bisa WhatsApp ke tempat teman kita atau tidak? Tentu tidak. Maka ketika kita ditanya, pernahkah kamu melihat bentuknya paketan internet itu bentuknya seperti apa, warnanya apa, listrik itu warnanya apa? Tentu kita tidak bisa. Namun kita meyakini bahwa semua itu ada. Dengan apa? Melalui tanda-tandanya. Maka Allah pun sama. Belum ada satupun yang mengatakan aku pernah menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan bumi, menciptakan orang saja, manusia tidak mampu. Maka ala akal inilah yang menjadikan seseorang itu mulia, istimewa di dunia apalagi di akhirat yang selama-lamanya. Kemudian ibu-ibu hadirat rahimakumullah, yang kedua adalah agama. Maka tentu agama di sini adalah agama Islam. Karena Islam adalah agama wahyu yang Allah jaga keasliannya mulai dari turunnya wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai nanti akhir zaman. Karena tidak ada nabi lagi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah jaga agama kita, agama Islam ini dengan Allah wahyukan kitab Al-Quran yang Allah jaga keasliannya sampai nanti akhir zaman. Maka bayangkan kalau misalnya kita hidup tanpa agama, tanpa aturan, tentu hidup kita akan kacau, akan penuh kerusakan, akan penuh ke masalah dan lain sebagainya. Karena agama ini sebetulnya adalah tunjuk bagi manusia agar mampu menapaki jalan yang benar, yang selamat, yang baik. Sebaliknya kalau misalnya orang jauh dari agama, tidak mau mengamalkan isi agama, maka sesungguhnya dia menapaki jalan yang berbahaya, jalan yang sesat, jalan yang penuh dengan bahaya dan kerugian. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini menjadi darul imtihan wal ibtila, sebagai tempat kita diuji dan tempat kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun atas kasih sayang Allah, Allah telah berikan kunci jawabannya. Dalam apa? Dalam agama, dalam Al-Quran. Karena dengan kita mengamalkan Al-Quran, insya Allah mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hidup kita akan senantiasa penuh kemudahan, penuh kebahagiaan. Sebaliknya Allah berfirman dalam Quran surah Toha, "Wa man a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzonka." Barang siapa yang berpaling dari petunjukku, maka sungguh dia akan hidup dalam keadaan hati yang sempit. Artinya sulit bahagia, sulit mendapatkan ketenangan, sulit mendapatkan kebahagiaan, dan di akhirat apa? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan di akhirat kelak mereka akan dihidupkan, dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan mata yang tidak mampu melihat atau buta. Mereka bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, mengapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Maka Allah menjawab, qala kadzalika atatska ayatuna. Begitulah dahulu kalian ketika datang ayat-ayat kami, fanasitaha, kalian malah melupakan petunjuk-petunjuk Allah. Maka hari ini sama, kita lupakan kalian sehingga Allah tidak berikan penglihatan, alias Allah hinakan di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka kita ketika membeli motor atau membeli mobil atau membeli HP,
pasti di dalamnya ada buku petunjuk cara penggunaan, cara pemakaian, atau cara perawatan dari barang-barang tadi. Andaikan kalau kita tidak mengikuti aturan yang ditulis atau yang telah ditunjukkan di dalam buku tadi, tentu motor, mobil, atau HP kita akan cepat rusak. Seharusnya diisi bensin, kita malah isi solar, atau sebaliknya seharusnya diisi solar malah diisi bensin, atau mentang-mentang juragan susu sapi diisi susu sapi. Akhirnya tentu motor mobilnya tidak bisa jalan, mogok, bahkan bisa cepat rusak. Maka itulah sama halnya dengan kita. Allah telah berikan petunjuk hidup, petunjuk cara makan, cara minum, cara bergaul, cara kita mencari nafkah, cara kita berkeluarga dan seterusnya. Bahkan ketika kita ke kamar mandi pun Allah Subhanahu wa taala telah berikan petunjuk melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semua itu untuk kebaikan kita sendiri. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 5 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Andaikan kita berbuat baik, mengikuti apa yang Allah telah perintahkan, apa yang Rasulullah telah tunjukkan, kebaikannya kembali untuk siapa? Diri kita sendiri. Wa in asatum fala. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mau mengikuti, maka keburukan atau akibat bahayanya kembali ke diri kita sendiri. Apalagi di zaman ini, mohon maaf, di zaman digitalisasi, semua informasi bisa menyebar kemana, bisa dibaca oleh setiap kita melalui HP ini. Maka banyak sekali sekarang syubhat-syubhat dalam akidah kita yang mampu menggerogoti keimanan kita. Maka kalau kita hanya menggunakan akal saja, kita bisa terbawa arus oleh syubhat-syubhat tadi. Kita bisa ambil contoh. Sekarang ada pemikiran yang digembor-gemborkan oleh Islam liberal mengatakan dahulu orang itu memakai kerudung atau menutup aurat karena memang untuk melindungi dari fitnah, dari perbuatan yang istilahnya pemerkosaan dan lain sebagainya. Maka kalau kita hidup di lingkungan yang damai, yang tidak ada khawatir terhadap satu sama lain, maka nggak perlu kita menggunakan kerudung. Nah ini kalau kita tidak kuat akidahnya, hanya mengandalkan akal, maka kita akan, oh iya benar ya. Namun kalau kita tetap berpegang pada Allah, menutup aurat baik dalam keadaan fitnah ataupun tidak, maka insya Allah kita akan tetap selamat. Karena memang fitrahnya akal itu penuh dengan keterbatasan. Maka diperlukan namanya wahyu atau agama yang akan melengkapi, menyempurnakan fungsi dari akal tersebut. Kemudian dalam Al-Quran, ini pemikiran syubhat juga. Allah berfirman, wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti sholat untuk mengingat. Kalau kita sudah ingat Allah, berarti nggak perlu sholat. Itu kalau kita hanya mengandalkan akal. Maka akhirnya apa? Terbawa oleh arus. Namun kalau kita mengatakan bahwa akal ini yang sehat adalah akal yang tidak bertentangan dengan wahyu Allah. Karena wahyu Allah senantiasa sesuai dengan akal yang sehat. Fitratallahi ala nasi jamnya. Maka untuk menghindari dari pemikiran yang salah, pemikiran yang syubhat tadi, diperlukan pegangan agama, pegangan wahyu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ustaz, saya sudah tidak pernah berbuat keji dan mungkar, berarti nggak perlu sholat, salah.
Maka jangan sampai kita hanya mengandalkan akal saja. Perlunya adanya wahyu yang Allah telah turunkan untuk menjaga akal kita ini tetap sehat, tetap baik dan benar. Namun dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wal hasadu yuzilu ad-dina, yang artinya hasad, iri, dengki itu akan menghilangkan nasihat atau menghilangkan wahyu tadi. Contohnya, kalau kita sudah iri dengki kepada seseorang yang seharusnya kita ikut berbahagia dengan kebahagiaan orang lain, kita malah akhirnya marah, sedih, dan lain sebagainya. Maka sifat hasad ini yang akan menjadikan wahyu tadi tidak berfungsi. Yang menjadikan cahaya petunjuk agama tadi tidak ada manfaatnya ketika hati kita sudah penuh dengan rasa iri, hasad, dengki, dan lain sebagainya. Ada orang yang mendapatkan nikmat, malah kita berpikirnya bagaimana agar nikmat tadi hilang. Kita sibuk mencaci, kita sibuk menghina. Ternyata orang yang kita hina malah tidak marah, senyum-senyum kepada kita, mengucapkan apa? Terima kasih. Karena orang yang menghinakan artinya dia merelakan pahala baiknya untuk orang yang dihina tadi. Maka akhirnya kita tambah marah, darah tinggi naik, kolesterol naik, sehingga apa? Stroke akhirnya bangun ya. Maka waliyadzubillah, jangan sampai hasad, iri, dengki ini menguasai hati kita. Sehingga cahaya agama, tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa kita amalkan karena hati sudah tertutup oleh sifat iri, dengki, hasad, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah al-haya'u. Mutiara permata manusia yang ketiga adalah al-haya'u atau rasa malu. Karena ketika kita memiliki rasa malu, kita akan mampu menjaga diri kita dari perkataan yang kotor, perbuatan yang buruk, kemudian hati yang kotor. Sehingga apa? Kita terjaga dari hal-hal yang menghinakan diri kita tadi. Sehingga kita istimewa, mulia. Namun berbeda ketika rasa malu itu sudah dicabut dalam diri seorang hamba. Nabi SAW bersabda, al-haya'u wal imanu qorina jami'an. Artinya iman dan rasa malu ini dua-duanya saling berkaitan. Idza rufi'a ahadun rufi'a akhor. Ketika rasa malu dicabut, maka keimanannya juga akan ikut tercabut. Sebaliknya, kalau iman seseorang sudah tipis, maka rasa malunya pun akan tipis, akan sedikit. Sehingga berkata kotor, bahkan tidak malu, namun malah bangga. Kemudian tidak menutup aurat, malah bangga. Tidak sholat, saya setiap hari tidak sholat, alhamdulillah tetap sehat-sehat saja. Waliyadzubillah. Namun sebaliknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, disebutkan dalam hadis, beliau ini adalah orang yang pemalu, bahkan lebih malu dari seorang gadis. Maksudnya apa? Beliau ketika melihat atau mendengar atau terhadap sesuatu yang buruk, beliau malu untuk melakukannya. Karena beliau ingat sudah berapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepadanya, maka pantaskah melakukan sesuatu yang tidak Allah cintai. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada para sahabat. Wahai para sahabat, malulah kalian dengan sebenar-benarnya malu. Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami ini sudah memiliki rasa malu, katanya. Maka Nabi SAW menjawab, bukan itu maksudnya rasa malu. Namun rasa malu yang di sini adalah
menjaga kepala dan isi kandungannya. Maksudnya kepala kita, akal kita jauh dari sifat kotor, jauh dari pemikiran kotor, jauh dari sifat yang buruk, sehingga akal kita yang menjadi raja bagi mulut dan tangan anggota badan kita mampu mengendalikan, menjauhkan dari perbuatan yang kotor pula. Kemudian yang kedua, malu yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menjaga perut dari isinya, menjaga dari yang haram, menjaga dari yang syubhat, menjaga dari makanan yang terlalu banyak sehingga menjadikan kita berat untuk ibadah, malas untuk beribadah, nafsu naik menjadi berbuat maksiat. Kemudian yang ketiga, malu yang sesungguhnya adalah mengingat mati dan mengingat siksa dalam kubur. Sehingga apa? Kita mau berbuat kotor, malu. Kita mau berkata kotor, malu. Kita mau ke tempat-tempat yang kotor, walaupun tidak ada yang mengenali kita, kita malu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa sholat di malam hari. Karena beliau malu kalau melewati satu malamnya tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal nikmat yang Allah berikan sudah begitu banyak kepadanya. Maka kita pun sama, kalau tidak sholat seharusnya malu kepada Allah. Pantaskah kita makan rizki dari Allah, kita bernafas itu udara, oksigen dari Allah, anggota badan kita ini miliknya Allah. Namun kita malas-malasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saja kadangkala kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, padahal berbuat baiknya baru sekali, dua kali, atau masih dalam hitungan jari. Ketika mereka meminta tolong kepada kita, pasti kita akan berusaha untuk menolongnya karena memiliki rasa balas budi. Atau minimal merasa tidak enak meminta maaf ketika tidak mampu membantunya. Padahal itu bantuannya baru dalam hitungan jari. Lalu bagaimana dengan Allah yang setiap hari memberikan nikmat kepada kita, apalagi kita diberikan nikmat yang paling agung, nikmat iman, nikmat Islam, yang seharusnya jauh lebih untuk kita syukuri dan lebih malu lagi kalau kita tidak mentaati perintahnya dan tidak menjauhi larangannya. Namun kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wat-tam'u yuzilu al-haya." Sifat tomak, sifat rakus, ini yang akan membinasakan sifat malu tadi. Maka tidak heran kalau ada orang yang sudah kaya, uangnya banyak, kemudian rumahnya sudah mewah, kendaraannya juga mewah. Namun karena sifat tomak tadi, rakus tadi, sehingga tidak malu untuk mengambil harta yang bukan miliknya. Tidak malu untuk korupsi, tidak malu untuk menipu orang, tidak malu untuk disuap atau memberi suap. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ar-roshi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan yang diberi suap, maka dua-duanya akan Allah azab dengan neraka. Maka sifat tomak inilah yang harus kita hindari karena mampu menghilangkan permata yang ada pada diri kita, yaitu sifat malu. Ketika seseorang mungkin menginginkan harta, ya, menginginkan jabatan, Islam tidak melarangnya. Namun Islam melarang ketika kita mendapatkan hal tersebut dengan sifat rakus sehingga menghalalkan segala cara. Tidak malu. Bahkan mohon maaf, banyak orang yang membalas dendam itu dengan pembunuhan. Karena dihina sedikit, sering diejek, akhirnya apa? Membunuh. Bahkan ada anak yang rela membunuh
orang tuanya sendiri karena merasa setiap hari dimarahi. Dia tidak malu. Kemudian ada juga orang tua yang rela membunuh anaknya sendiri. Atau seorang kakak membunuh adiknya sendiri karena berebut dengan rebutan warisan contohnya. Atau seorang tetangga rela membunuh tetangganya sendiri. Dia tidak memiliki rasa malu lagi. Tidak berpikir bagaimana kalau dia membunuh, maka dia akan terhina di dunia apalagi di akhirat yang selama-lamanya dosanya besar. Maka dengan adanya rasa malu ini kita rela, kita bersabar untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau misalnya ibu-ibu nggak memiliki rasa malu kepada Allah, mungkin sekarang tidak memakai kerudung, mungkin sekarang tidak menutup aurat, mungkin meninggalkan sholat biasa-biasa saja. Maka marilah kita tingkatkan rasa malu kita, karena al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Iman itu ada 70-an cabang, salah satu cabangnya adalah rasa malu tadi. Bahkan dakwahnya para nabi terdahulu sampai Nabi SAW disebutkan dalam hadis, inna min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya salah satu nasihat atau kalam para anbiya yang terdahulu mulai dari awal, nasihatnya salah satunya adalah idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Kalaulah kita sudah tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah semau kita. Kemudian yang terakhir, wal amalus sholih, permata yang ada di dalam diri manusia, terutama khususon orang mukmin adalah apa? Amal soleh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, wal amalus sholih ya dhiya'an fil qalbi. Amal soleh itu adalah cahaya, sinar bagi hati kita. Wa nuron fil wajhi. Orang yang istiqomah beramal soleh, hatinya itu bercahaya, muka atau wajahnya itu bersinar. Ya. Jadi nggak perlu skincarean, insya Allah sudah bersinar. Ya. Kemudian apa? Wa quwwatan fil badani. Ketika seseorang itu berbuat amal baik, amal soleh, maka Allah akan tambahkan kekuatan atau kesehatannya. Maka jarang orang yang beramal soleh itu sakitnya sakit parah ya. Jarang. Kalaupun memang betul sakit, itu memang sudah takdir. Namun orang yang sering istiqomah beramal soleh, insya Allah lebih banyak sehatnya dibanding orang yang sering meninggalkan amal soleh. Nabi SAW, Masya Allah, tidurnya hanya sebentar, setiap hari bekerja keras untuk berdakwah, namun beliau lebih banyak sehatnya. Wasi'atan fi rizqi, orang yang beramal soleh insya Allah rezekinya akan lancar, akan Allah lipat gandakan. Karena memang orang yang berbuat baik pasti akan banyak kebaikan yang datang. Kemudian wa mahabbatan fil khalqi, banyak orang yang menyukainya. Orang yang jujur disayangi teman, karena kejujuran termasuk dari amal soleh. Orang yang mudah memaafkan akan banyak temannya, karena memang memaafkan itu termasuk amal soleh. Kemudian orang yang senang bersilaturahmi, Allah tambahkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, karena memang silaturahmi termasuk dari amal soleh. Jadi amal soleh itu apa? Likulli ma yuhibbuhullahu wa yardohu. Setiap amalan atau setiap perbuatan yang Allah cintai dan Allah ridhoi, maka itu semuanya termasuk amal soleh. Minum pun kalau kita minumnya sambil mengucapkan bismillah, kemudian sambil duduk,
kemudian mengikuti sunnah Nabi, ini juga termasuk amal soleh. Tidur kita pun bisa menjadi amal soleh. Karena amal soleh bukan hanya sholat, bukan hanya mengaji, bukan hanya puasa di bulan suci Ramadan, namun apa? Likulli ma yuhibbullahu wa yardahu. Setiap perbuatan yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Minal a'mali adz-dzahirah wal batinah. Baik dari amalan yang zahir, amalan yang anggota badan maupun amalan yang batin atau amalan hati kita. Ketika mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Ketika mendapatkan musibah, kita bersabar. Ketika ada orang yang jahili kita, alhamdulillah. Tanda kita ini lebih baik dari dirinya. Ketika mendapatkan pasangan yang mungkin ada kekurangannya, alhamdulillah atau tidak ibu-ibu? Alhamdulillah. Contohnya suami kita kalau tidur mendengkur, tambah cinta atau tidak? Alhamdulillah. Karena nggak perlu nyetel radio, nggak perlu nyetel TV, sudah ada musiknya. Maka semuanya kita syukuri, kita sabar, itu juga menjadi amal yang soleh. Dan syarat amalan itu dicintai Allah, dia berbuat hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syarat ibadah itu diridhoi Allah, ya tentu sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam ibadah yang mahdhah. Sehingga masya Allah, surga itu ada 8 pintu, ya. Ada di sana pintu royan yang dikhususkan untuk orang-orang yang istiqomah berpuasa. Ada pintu sodakoh bagi orang-orang yang gemar bersedekah. Wattabasumuka fi wajhi akhika sodakotun. Kita senyum di hadapan saudara kita, itu juga termasuk sedekah. Namun jangan senyum sendiri-sendiri, nanti dikiranya malah kurang sehat. Kemudian ada pintu nafkah, yaitu ketika kita menafkahi anak-anak kita. Ada pintu sholat, khusus orang-orang yang istiqomah menjaga sholat. Namun dalam hadis Allah khususkan bagi seorang wanita yang solehah, yang boleh meminta atau memilih dari pintu manapun yang dia inginkan. Syaratnya apa? Idza sholatil mar'atu khamsaha. Dia sholat 5 waktu. Wa somat syahroha. Mampu menyempurnakan puasa Ramadannya. Kalau ada udzur atau liburnya berarti digantikan di hari yang lain. Wa ata'at zaujaha. Mentaati suaminya. Kemudian apa? Wahafidot farjaha, menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, menjaga auratnya dari apa terlihat auratnya. Kemudian qila laha udkhuli al-jannah min ayyi babin syi'ti. Masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau inginkan. Maka betapa nikmatnya menjadi seorang yang soleh atau solehah. Pintu surga boleh kita pilih dari manapun. Kemudian dalam hadis qudsi Allah berfirman, udkhuli al-jannah bi rahmati. Masuklah surga karena rahmatku. Berarti nggak perlu sholat, Ustaz. Iya perlu. Karena kita sholat, kita puasa mencari rahmatnya Allah agar kita dimasukkan ke dalam surga. Waqtasimuha bi'a'malikum. Surga itu dibagi-bagikan, dikapling-kapling. Mana yang VIP, mana yang tidak VIP, tergantung dengan amal solehnya. Maka kalau kita nggak pernah beramal, ya mungkin kita di emperannya surga. Lebih milih mana? VIP-nya neraka atau di emperannya surga, ibu-ibu sekalian? Emperannya surga. Walaupun di emperan, yang penting masih di surga. Percuma VIP namun di neraka ya tetap tidak enak.
Akan tetapi amal soleh ini mampu binasa. Pahalanya sia-sia, hilang seketika. Karena apa? Wal ghibatu yuzilu al-amalas solihah. Dan ghibah itu merupakan pembinasa dari pahala amal-amal soleh kita. Dan paling enak kan ghibah, nggak akan ada selesainya. Padahal kalau kita mau menggunakan akal kita, mengapa Allah Subhanahu wa taala berikan mulut itu di depan, tidak di belakang? Agar apa? Kalau kita mau membicarakan orang, bicarakanlah di depannya. Maksudnya apa? Kalau kita melihat aib seseorang atau kekurangan seseorang, silahkan dikabarkan atau dinasihati di depannya langsung, bukan malah membicarakannya di depan. Maka mulut Allah ciptakan di depan. Bayangkan kalau diciptakan di belakang, ya. Mau makan gimana ibu-ibu? Susah nih, nanti malah nggak apa namanya susah makannya. Maka jauhi ghibah. Karena ghibah ini pertama kalau misalnya kita membicarakan orang lain dan benar, maka itu dinamakan ghibah. Dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Hujarat ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Jauhilah prasangka buruk. Innadh-dhon, ya. Inna ba'dadh-dhonni itsmun, karena sebagian dari prasangka buruk itu adalah dosa. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah engkau senang, engkau suka memakan bangkai saudara kita sendiri? Itu perumpamaan ghibah seperti dosanya kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Wal iyadzu billah. Maka kalau ada hal yang kurang sreg atau ada hal yang menurut kita kurang tepat atau salah atau kurang baik, langsung datangi orangnya. Langsung bertabayun. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum fatabayyanu. Ketika ada kabar yang fasik, kabar yang tidak jelas benar atau tidaknya, maka lebih baik bertabayun, tanya langsung ke orangnya daripada kita malah tanya ke orang lain sehingga menjadi ghibah. Dan ghibah kalau tidak benar berarti menjadi apa? Fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Maka tentu tidak mudah untuk menjauhi ghibah. Seorang pepatah mengatakan, idza lam tashtagil nafsaka bitta'ah fasyaghalathu al-ma'siyah. Kalau misalnya diri kita tidak disibukkan dengan yang baik, pasti akan tersibukkan dengan yang buruk. Itu artinya sesuai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Jangan sampai lisan kita ini kering dari zikir kepada Allah. Artinya apa? Senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Senantiasa berzikir, mengingat, mengucapkan, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu salah satu cara agar kita dijauhkan dari ghibah. Dan ghibah ini mampu memakan kebaikan atau pahala kita secepat api yang melahap kayu bakar. Bayangkan kalau api melahap besi, api melahap tanah mungkin lama menjadi abunya. Namun kalau api melahap dari kayu bakar, sudah tentu akan cepat sekali menjadi abu atau menjadi hilangnya. Maka itu 4 mutiara yang ada pada diri kita, yang bila kita maksimalkan dan kita jaga, kita akan mulia. Menjadi seorang yang mulia apapun profesi kita, apapun status sosial kita, apapun nasab kita, kalau kita mampu menjaga dan memaksimalkannya, permata mutiara yang Allah karuniakan di dalam diri setiap hambanya,
maka insya Allah kita akan mulia dunia dan akhiratnya. Yaitu apa? Yang pertama adalah al-aqlu, akal kita. Akal dimuliakan dengan ilmu, dengan hadir ke majelis ilmu, dengan membaca, dengan bertafakur dan bertadabbur, baik ayat-ayat kauniyahnya Allah ataupun ayat-ayat qauliyahnya Allah. Kemudian yang kedua apa? Waddin, agama. Agama Islam ya, tentunya agama Islam. Karena tidak ada agama yang diterima oleh Allah kecuali Islam. Dan Islam ini adalah wahyu, petunjuk yang mampu menjadikan seseorang itu selamat, bahagia, mulia dunia dan akhirat. Justru semakin kita jauh dari agama, semakin hati kita ini kosong. Buktinya apa? Kalau kita lihat orang-orang kafir ya, mukanya tidak secerah, tidak setenang orang-orang Islam. Padahal kalau boleh dikatakan orang Islam masalahnya banyak ya. Kalau enggak kita datang ke sholat Jumat ya, bapak-bapak itu kan masalahnya banyak. Namun ketika mengerjakan amal soleh, sholat Jumat, khotib baru mengucapkan Assalamualaikum, Masya Allah, sudah tenang semuanya. Saking tenangnya, ketiduran nih. Maka orang Islam tidak ada namanya istilah insomnia. Buktinya apa? Ya, kita tadi hadir ke majelis ilmu, kadang-kadang jadi ngantuk. Kalau enggak, ketika kita malam enggak bisa tidur, coba baca Al-Quran. Belum 5 menit sudah ketiduran nih. Namun kalau misalnya dalam urusan dunia, sibuk memikirkan dunia jauh dari agama, itu dalam kondisi yang senikmat apapun kita sulit untuk mendapatkan ketenangan. Kemudian yang ketiga adalah al-haya'u, rasa malu. Karena rasa malu ini yang menjadi benteng bagi kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Sehingga kita mulia. Benteng dari perbuatan-perbuatan maksiat sehingga kita tidak ada beban dari dosa karena menjauhi kemaksiatan. Dan rasa malu ini yang menjadikan motivator utama kita untuk terus istiqomah walaupun banyak cobaan, walaupun banyak rintangan, banyak hambatan. Namun kalau kita memiliki rasa malu kepada Allah, tentu hambatan rintangan itu kita anggap sebagai kerikil-kerikil kecil yang akan menjadi batu loncatan untuk naik ke derajat yang lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah amal soleh. Sekaya apapun kita, setinggi derajat kita, tanpa amal soleh, ya tanpa ketakwaan, maka kita tidak ada nilainya. Dan Ibnu Abbas sudah menyebutkan tadi bahwa amal soleh menjadi cahaya, sinar di hati dan di wajah kita. Menjadi rizki kita lancar, badan kita kuat, serta disenangi oleh makhluk, bukan hanya manusia, namun juga oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya. Yang penting tidak disenangi oleh setan saja. Ya. Karena setan ini satu-satunya yang tidak boleh kita cintai. Kalau hewan, kalau orang-orang yang baik harus kita cintai. Kalau setan tidak boleh. Karena kalau kita mencintai setan berarti kita menyukai perbuatan-perbuatan setan. Temannya setan. Ya, berarti kalau orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan yang disukai setan berarti dia adalah temannya setan. Dia adalah istrinya, ya istrinya suaminya, bukan istrinya setan tentunya. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau masih ada waktu bisa tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Mungkin acara yang ketiga barangkali dari Ayunda semua ada hal yang perlu ditanyakan atau ada yang kurang jelas gitu. Kesempatan satu kali. Monggo. Tidak ada? Ya, sepertinya sudah jelas Ustadz. Okay. Oh ada. Monggo. Maaf Ustadz,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mencoba bertanya tapi di luar tema. Oke. Apakah bisa? Mohon pencerahannya. Misalkan kita membayar fidyah untuk orang tua kita, tapi fidyah itu baiknya disalurkan kepada siapa, nggih? Karena ada yang fidyah orang tua dikasihkan ke saudara kandung yang tidak mampu. Apakah itu boleh atau harus di luar itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, fidyah ini kan salah satu pengganti bagi orang-orang yang sudah tidak mampu berpuasa, kemudian dia punya hutang, maka cukup dengan membayar fidyah. Karena kasihan kalau orang sudah sepuh, gak puasa, Mbah nanti setelah Ramadan ganti puasanya ya. Nanti tambah mumet akhirnya cepat meninggal. Maka tentu diperbolehkan dengan fidyah. Kepada siapa kita membayar? Sebetulnya tidak ada penyempitan apakah dia harus bukan saudara kita ataupun saudara kita. Yang penting fidyah dibayarkan kepada orang yang berhak menerimanya. Siapa yang menerimanya? Ya fakir, miskin, atau orang yang kurang mampu, atau fisabilillah, atau orang ghorim yang banyak utangnya, atau mu'alaf. Maka siapapun yang masuk dalam kategori penerima zakat tadi, maka boleh kita salurkan. Apalagi kalau dia adalah saudara kita. Rasul SAW mengatakan orang yang bersedekah kepada saudaranya, berarti dia mendapatkan dua pahala. Pahala sedekah dan pahala penyambung tali silaturahminya. Maka tentu kalau ada saudara kita yang memang lebih masuk dalam kategori tersebut, ya lebih baik kita salurkan kepada saudara kita tadi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ada lagi mungkin dari Ayunda yang lain? Mungkin saya terakhir Ustadz mau tanya. Jadi ini terkait dengan tadi ada pembahasan mengenai surga dan neraka, kemudian surga itu kan juga terdiri dari beberapa pintu kayak gitu. Nah, kebetulan saya kan punya anak yang memang usianya itu 8-9 tahun gitu. Nah, jadi dan akhir-akhir ini memang mereka itu sering berdiskusi terkait dengan gambaran surga neraka gitu. Sebenarnya itu kita sebagai orang tua itu ketika menggambarkan surga dan neraka itu di mata anak-anak itu seperti apa gitu. Karena kan kadang pandangan anak-anak itu yang namanya bahagia, seneng kayak gitu tuh juga ada kayak mainan atau apa kayak gitu. Sedangkan kita itu bagaimana sih seharusnya menggambarkan surga neraka itu pada anak-anak yang mungkin imajinasinya itu ya agak liar kayak gitu ya. Ya, terima kasih. Baik. Yang pertama, surga dan neraka ini kan termasuk hal yang gaib ya. Gaib ini kan tidak mampu kita tangkap dengan panca indera. Namun harus kita imani karena ada di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Kemudian dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Mala ainun ru'at wala udunun sami'at wala khotoro fi qalbi ahadim minkum." Surga itu sesuatu tempat yang indah, yang nikmat, yang saking nikmatnya itu tidak bisa kita, belum pernah dilihat satu mata pun, belum pernah terdengar satu telinga pun, belum pernah terbesit dalam hati siapa. Saking istilahnya begitu nikmatnya. Termasuk neraka juga sama. Nabi SAW bersabda, panasnya api neraka 70 kali lipat dibanding api yang ada di dunia. Maka kalau mau latihan masuk neraka boleh nggak, nanti coba APD. Itu baru satu kalinya, belum ada apa-apanya. Kalau cara menggambarkan surga, maka yang pertama boleh, namanya anak kan pasti ingin rasa tahu, memotivasi berbuat baik. Boleh kita gambarkan sebagaimana
secara umum yang disebutkan dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Contohnya, di surga itu kita boleh minta apapun. Yang penting jangan minta jadi Tuhan ya. Minta apapun. Ustadz mau minta main game contohnya, boleh saja. Bahkan yang haram, bir yang haram itu, arak yang haram di dunia, di akhirat nanti di surga tidak haram. Kemudian di akhirat kita nggak perlu ibadah lagi. Cukup kita menikmati balasan dari Allah. Karena kan jelas ad-dunya darul amal, tempat kita beramal bukan tempat kita dibalas. Al-akhirah darul jaza, tempat kita diberi pembalasan. Kemudian di akhirat, ya kita bayangkan yang indah sesuai dengan imajinasi mereka. Saat kita mau minta es krim, boleh, tinggal minta. Mau minta apa lagi? Jus 1 truk boleh. Mau mandi susu boleh. Semuanya boleh. Ya. Kemudian di akhirat tidak ada rasa capek, rasa sakit nggak ada. Jadi nggak perlu ada dokter, mana dokter rumah sakit di sini, mana PKU di sini, nggak ada. Karena memang la yamassuhum fiha nasobun wala la yamassuhum fiha nasobun, ya, tidak ada rasa sakit, rasa capek bagi orang yang di dalam surga. Kemudian sesuatu yang kita makan tidak akan pernah menimbulkan rasa. Kalau kita di sini makan sambal terlalu banyak akhirnya jadi sakit perut contohnya. Di akhirat enggak. Bahkan yang kita makan pun tidak akan perlu dikeluarkan lagi. Jadi nanti jangan nanya ke malaikat mana toilet ya. Tidak ada di sana. Karena memang tidak akan keluar lagi. Maka biarkan mereka berkembang dengan imajinasinya selama masih dalam koridor yang wajar seperti itu. Itu tadi mau minta apa boleh di sana. Ketemu temannya main bareng sama temannya ya tentu boleh ya. Kemudian mau minta mobil dan sebagainya ya. Pokoknya imajinasinya biar selama hal tersebut tidak bertentangan dengan yang ada di dalam Al-Quran, dan garis besarnya di akhirat jauh lebih berkali lipat dibanding yang kita bayangkan. Kalau yang kita bayangkan itu masih istilahnya dalam hadis disebutkan ketika kita mencelupkan satu jarum ke samudra, kita angkat jarumnya, air yang menempel pada samudra itu nikmat dunia dan seisinya. Kalau akhirat adalah samudranya, itu kan artinya berkali-kali lipat. Ya, maka tidak apa-apa kita bayangkan kalau di Al-Quran kan Allah seringkali mendeskripsikan surga itu di dalamnya ada pohon-pohon yang indah, kemudian ada buah-buahan, ada sungai yang mengalir di dalamnya. Karena memang kalau kita lihat kondisi Arab ya gersang, panas. Kemudian kalau melihat sesuatu yang taman, yang indah, kemudian ada air yang mengalir, itu kan menjadikan mereka semangat untuk meraih surga tadi. Namun tentunya aslinya jauh lebih berkali lipat dibanding apa yang kita bayangkan, karena tidak pernah terbayangkan sedikit pun di hati siapapun yang ada di dunia ini. Maka wallahu alam biswab, yang penting alhamdulillah anak kita menjadi rasa ingin tahu sehingga semangat untuk berbuat baik untuk menuju surga. Malah justru kita takut kalau anak kita masuk surga apa neraka ya, terserah, atau nggak ada rasa keinginan masuk surga, ini yang harus kita takutkan. Wal iyadu billah. Baik, terima kasih. Semoga menjawab.